Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang untuk para peserta webinar di pagi hari ini. Selamat pagi saya juga untuk Ketua KPSI, Bapak Bagus Utomo, yang saat ini diwakili oleh Bapak Agus Sugianto, SPD MHP, selaku Mental Health Promotion Specialist and Public Relation KPSI. Kemudian selamat pagi saya juga untuk Ibu Marina Nurrahmani Siregar MPSI yang merupakan seorang psikolog klinis, dan juga Bapak Ferry Septian dan juga Ibu Mira Tania yang kami hormati. Selamat pagi, selamat datang semuanya di webinar skizofrenia seri kelima dengan topik hari ini adalah menolak dan mengubah stigma terhadap orang dengan skizofrenia, yang merupakan lanjutan dari rangkaian webinar edukasi tentang skizofrenia yang diselenggarakan oleh KPSI sebagai bagian dari Facebook Community Accelerator Program, yang mana di sini nih KPSI terpilih sebagai komunitas yang telah memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat Indonesia dalam mengedukasi orang dengan skizofrenia dan juga keluarga dan pelaku rawatnya yang sudah mencapai pemulihan dan merubah juga stigma terhadap orang dengan skizofrenia yang masih terdapat di masyarakat Indonesia. Saya mau tepuk tangan dulu ya. Oke. Baik, untuk mengawali sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini, kita akan simak sambutan yang harusnya dibawakan sama Ketua KPSI, tapi saat ini akan disampaikan oleh Mas Agus Sugianto, SPD MHP, selaku Mental Health Promotion Specialist and Public Relation dari KPSI. Baik, Mas Agus Sugianto, silakan dipersilakan untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Terima kasih, Mbak Mia. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran? Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan Namo Buddhaya. Kita sebagai perwakilan dari Mas Bagus Utomo, kami pertama sangat mengapresiasi para narasumber yang dalam hal ini kita ada Mbak Marina, psikolog KPSI yang dulu bertugas tapi sekarang sudah di Puskesmas, dan ada Bu Mira Tania dan juga Mas Ferry Septian. Terima kasih yang sudah bisa hadir dan semua peserta yang sudah daftar dan ikut webinar kali ini. Semoga webinar kali ini akan semakin bermanfaat meskipun ini adalah webinar yang terakhir dari Facebook Community Accelerator Program, namun KPSI akan terus mengadakan webinar-webinar yang lain di selanjutnya. Semoga teman-teman tetap memantau dan bisa bergabung lagi. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai saja webinar kali ini. Semoga semua akan berjalan lancar. Demikian Mbak Mia, saya serahkan ke Mbak Mia. Iya, terima kasih Mas Agus Sugianto, atau nama kondangnya kalau di KPSI adalah Mas Anto ya, Mas Anto ya, yang sudah memberikan sambutannya pagi hari ini, dan sudah memulai. Yuk, kita akan memulai webinar di pagi hari ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib peserta webinar yang harus dipatuhi ya. Yang pertama adalah peserta wajib mengikuti webinar dari awal hingga akhir ya. Kenapa? Karena ilmunya sangat bermanfaat sekali dan nanti ada door prize juga di akhir acara. Makanya jangan sampai namanya nggak kejaring buat dapetin door prize hari ini ya. Kemudian peserta wajib mengisi survei pemahaman materi sebelum mengikuti webinar atau pretest dan sesudahnya atau post-test, serta harus mengisi form absensi untuk pemberian sertifikat elektronik ya. Kemudian peserta juga dapat mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A ya, bukan di kolom chat. Jadi di sini tuh ada ada dua kolom ya, ada dua kolom. Kalau di sini ada kolom chat dan kolom Q&A. Yang digunakan adalah kolom Q&A untuk bertanya ya. Oke. Nanti sekalian misalnya narasumbernya sedang memberikan pemaparan, langsung aja boleh langsung tanya di Q&A. Jadi nanti pada saat jamnya Q&A bisa langsung ditanyakan ya. Baik, kemudian peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung juga ya kepada pembicara dengan fitur mengangkat tangan atau raise hand. Nah, di bawah ada fitur raise hand, bisa lihat juga ya, bisa langsung diklik kalau misalnya mau bertanya, tapi nanti
Jangan sekarang, kalau sekarang ntar bingung ya, keburu turun lagi tangannya. Oke, kemudian oh ya, demikian tata tertib yang harus dipatuhi dan juga ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan untuk bertanya dalam mengikuti webinar kali ini. Baik, kalau begitu yuk acara selanjutnya sebelum kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita di pagi hari ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Jadi para panelis diharapkan untuk menyalakan kameranya semua yuk. Oke, ya baik kalau begitu. Sudah siap Mas Kiki? Ya, ini adalah admin yang bertugas pagi hari ini. Kita berfoto berapa kali? 10 kali? Enggak. Berapa kali Mas Kiki? 2 kali. Oke. Baik, kirain 10 kali. Baik, kalau begitu saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3 lalu kita berpose ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Mas Kiki. Terima kasih banyak. Siap ya. Sudah selesai berfoto bersama, tapi acaranya baru akan segera kita mulai. Dan saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat para peserta webinar skizofrenia seri kelima nih hari ini. Mohon para peserta webinar nanti juga harus mengisi survei pemahaman materi sebelum mengikuti webinar atau pretest ya, dan ada pemahaman materi sesudah atau post test. Jadi nanti akan di-share juga sama Mas Kiki ya, materi-materinya, linknya maksudnya, bukan materinya, linknya nanti di kolom chat, dan sekalian nanti akan mengisi form absensi untuk pemberian sertifikat elektronik yang akan diberikan oleh admin webinar melalui kolom chat. Jadi ditunggu aja ya, nggak akan kita kasih awal-awal ya. Baik, kalau begitu, ayo selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Marina Nurrahmani Siregar, MPSI, psikolog yang merupakan seorang psikolog klinik. Waktu dan tempat kami persilakan, tapi saya mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Apa kabar Mbak Marina? Halo Mbak Mia, salam kenal. Kabar sehat Salam nih hari kenal. ini. Yes, kayaknya cerah banget, kayak dari tadi senyumnya tuh merekah deh pagi-pagi. Iya Mbak, karena kan kalau pagi-pagi hari Sabtu gitu ya, banyakan senangnya. Banyakan senangnya ya, besok libur soalnya ya, bisa rebah-rebahan ya di rumah. Oke, oke Mbak Marina, aku boleh tanya sedikit nggak sih selama ini berkarir menjadi seorang psikolog dimulai dari mana dan sekarang bertugas di mana? Oh iya baik. Jadi setelah saya lulus profesi di tahun 2014, kemudian saya menjadi psikolog associate di beberapa tempat ya. Ada di LPT UI, di lembaga manajemen, kemudian juga di Panti Sosial Bina Laras. Nah, kemudian saya mulai merambah ke klinik gitu ya. Awalnya di klinik satelit Makara UI. Jadi di situ menangani konseling untuk mahasiswa dan juga Sivitas UI. Kemudian sejak tahun 2018 saya mulai bekerja di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati nih Mbak. Gitu sebagai psikolog klinik. Oke. Oh, oke. Jadi sekarang aktif di Puskesmas Kramat Jati ya, Mbak Marina ya. Betul. Yes. Luar biasa. Baik, kalau Pas begitu Mbak banget Marina lagi. mau mulai? Iya ya. Oke. Aku punya beberapa teman loh di LPT UI loh. Dulu sering interview soalnya. Mbak Marina, Oke. ya, Iya. sudah siap dengan materinya hari ini? Iya, sudah siap. Oke, baik kalau begitu. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Marina. Oke, makasih Mbak Mia. Aku mau minta tolong ke host ya. Wah, udah langsung cepat tanggap Langsung. nih hostnya. Mantap. Oke. Salam kenal teman-teman semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Marina. Saya adalah psikolog klinis. Waktu itu juga aktif di KPSI ya, cuman saat ini karena sudah aktif di Puskesmas, jadinya nggak bisa sering-sering ke KPSI-nya. Jadi paling teman-temannya aja yang datang ke Puskesmas gitu. Oke, hari ini kita akan bicara tentang menolak dan mengubah stigma terhadap ODS karena memang hal ini masih sering ya, masih banyak terjadi. Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat luas, tapi kadang ada tenaga kesehatan juga yang melakukan. Kemudian juga kadang-kadang ODS-nya sendiri juga ya memiliki yang namanya self stigma. Nah,
kita akan bicara nih kenapa sih kita perlu menolak dan mengubah stigma terhadap ODS dan bagaimana caranya. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu nih dari fakta yang pertama nih ya teman-teman. Sebenarnya masalah kesehatan mental ini adalah masalah yang umum gitu ya. Kalau berdasarkan Riskesdas atau data dari Kementerian Kesehatan, 1 dari 5 orang itu berpotensi mengalami masalah kesehatan mental. Jadi ini adalah masalah yang sangat umum gitu ya. Kemudian 2 dari 1000-nya itu berpotensi mengalami gangguan jiwa berat. Jadi bisa dibilang kalau ada, kan Indonesia ada sekitar 260-an juta orang ya, 260 juta orang. Nah, kalau 2 dari 1000 aja udah berpotensi mengalami gangguan jiwa berat, ya bisa terbayangkan ya jumlah teman-teman ODS itu ada berapa gitu ya. Jadi ini masalah yang sangat sebenarnya sangat umum dan sangat besar gitu. Nah, berikutnya data dari Kemenkes juga nih, ada perbandingan nih antara jumlah psikiater atau psikolog dan juga, perawat jiwa dibanding jumlah pasiennya, gitu. Di slide ketiga Mas Kiki, maaf. Iya, slide ketiga atasnya. Iya, kita bisa lihat ya, perbandingannya tuh segini banyak. Jadi terbayang ya, 1 orang psikiater atau psikolog itu perlu menangani 250.000 dan ini adalah jumlah yang, bisa dibilang tidak visible gitu. Nah, oleh karena itu kita, mmm, masalah stigma ini tidak hanya, tidak berdiri sendiri gitu ya, tapi ada masalah-masalah lain juga. Nah, cuman gimana nih caranya supaya kita bisa menekan gitu ya masalah stigma ini supaya beban, kesehatan tenaga kesehatan jiwa gitu ya bisa sedikit dikurangi gitu. Nah, slide selanjutnya Mas Kiki. Nah, di sini untuk bisa mengatasi stigma gitu ya, atau ya menolak stigma gitu, teman-teman ODS perlu memahami bahwa teman-teman ini memiliki hak loh yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini sebenarnya ada banyak haknya, cuman saya hanya mengambil beberapa. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu artinya teman-teman ini bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan juga pengucilan. Jadi, teman-teman sebenarnya punya hak ini. Kalau misalnya teman-teman mendapati diri teman-teman mengalami pengucilan atau misalnya pemasungan, gitu ya, atau teman-teman mendapati orang lain di sekitar teman-teman mengalami hal ini, teman-teman bisa bawa undang-undang ini. Ada loh diatur oleh undang-undang, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah hak bebas dari stigma. Nah, stigma ini hak bebas dari stigma ini artinya teman-teman ini bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitas. Jadi sebenarnya nggak boleh tuh misalnya dikatain katakanlah gila atau misalnya dia tuh lemah, lemah imannya atau misalnya psikologisnya lemah dan lain sebagainya itu enggak gitu ya. Teman-teman punya hak untuk bebas dari stigma tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah hak privasi. Hak privasi ini adalah dilindungi kerahasiaannya atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih ingin merahasiakan diagnosisnya teman-teman atau kondisi kesehatan teman-teman, itu boleh juga, nggak masalah gitu. Karena memang teman-teman memiliki hak ini. Kemudian hak pekerjaan. Nah, ini juga, hak pekerjaan ini kan sangat penting ya, karena kalau kita tadi lihat di video, kita bisa lihat, ada testimoninya dari aku lupa namanya, tapi yang perempuan itu tadi, dia, salah satu cara coping-nya adalah dengan bekerja. Jadi, kalau misalnya ada yang dibatasi gitu ya, atau diberhentikan karena mengalami masalah kesehatan mental, itu ya nggak bisa juga, karena ada loh haknya. Nah, kita perlu sadar akan hak-hak ini supaya kita bisa membela diri, atau misalnya kita melihat orang lain yang
mengalami stigma gitu ya di pekerjaannya atau di kehidupan sehari-harinya, ya kita bisa ngebela dengan membawa pengetahuan kita mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini. Begitu. Oke, selanjutnya Mas Kiki, slide keempat. Oke, nggak apa-apa, kecil aja seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita bicara stigma nih teman-teman. Ya, kita bicara tentang stigma. Stigma ini kan kalau dari pengertiannya adalah label negatif yang disematkan dari lingkungan gitu atau masyarakat pada penderita masalah kesehatan mental. Nah, seringkali label ini akhirnya diiyakan gitu atau diinternalisasi oleh orang yang mengalami masalah kesehatan mental sehingga terjadilah yang namanya self stigma begitu. Kita lanjut berikutnya. Nah, hal yang berbahaya dari self stigma ini adalah seseorang bisa menjadi merasa tidak kompeten gitu ya, karena merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak mampu melakukan apa-apa gitu. Nah, diperparah lagi misalnya di lingkungan ada yang namanya social stigma gitu. Social stigma ini bermula dari stereotip dulu. Jadi kita punya kepercayaan negatif gitu ya tentang suatu kelompok. Jadi kita meyakini misalnya ODS itu lemah imannya, lemah psikologisnya, atau mungkin banyak yang beredar, "Ih, jangan deket-deket nanti ngamuk," gitu ya. Jadi kita udah punya kepercayaan bahwa orang dengan skizofrenia itu berbahaya dan lain sebagainya. Itu kemudian dari stereotip ini berlanjutlah ke prasangka. Di prasangka itu kita sudah menyetujui gitu, menyetujui kepercayaan negatif itu tadi. Nah, timbullah efek emosionalnya. Jadi timbul emosi marah atau misalnya takut gitu ketika berdekatan. Nah, seringkali ini kita temui pada orang-orang yang memang belum pernah belum pernah berinteraksi gitu dengan orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Karena di dalam pikirannya itu sudah ada gambaran-gambaran negatif, kemudian dia menyetujui gambaran itu, akhirnya timbullah sikap-sikap yang timbullah emosi yang tidak nyaman gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri gitu ya, mungkin waktu S1 awal-awal belajar psikologi, kemudian kalau tidak salah ada kunjungan gitu ke Panti Sosial Bina Laras kalau nggak salah waktu itu. Nah, memang sejujurnya dari awal itu saya sudah kalau boleh dibilang saya deg-degan gitu. Saya deg-degan gimana ya nanti ya gitu, ada yang ngamuk nggak ya? Karena um, informasi yang beredar tuh banyak kan tentang hal-hal yang tidak baik gitu ya, hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Jadi saya waktu itu lebih banyak terpapar oleh informasi-informasi yang tidak benar atau tidak valid gitu. Nah, akhirnya timbullah prasangka. Nah, kemudian dari prasangka ini bisa berlanjut ke masalah diskriminasi. Di diskriminasi ini kita sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan prasangka kita. Jadi karena kita takut, kita jadi menghindar. Karena kita marah, kita jadi mengucilkan kayak gitu. Jadi ini berkaca dari pengalaman sendiri ya. Kalau dulu untungnya saya baru sampai di tahap prasangka gitu. Tapi kalau menghindar atau mengucilkan ya enggak, gitu. Tapi memang ketika waktu S1 itu ya pengalaman saya ya ada prasangka, gitu. Nah, kemudian nanti setelah terpapar lebih banyak gitu ya, setelah berinteraksi lebih banyak, melihat informasi yang lebih berimbang, akhirnya tidak sampai ke tingkah laku diskriminasi dan stigma-stigma tersebut sudah mulai memudar atau bisa dibilang hilang. Kemudian saya di sini pengen kan kalau social stigma kita udah sering lihat ya, atau misalnya sering baca atau melihat video gitu. Di sini saya tidak ingin menampilkan videonya karena ya buat apa juga gitu ya. Tapi kita sering mendapati gitu social stigma misalnya nih apa-apa belakangnya orang gila gitu, orang gila yang ternyata baik kayak gitu.
itu kan dari judulnya saja sudah menstigma gitu. Jadi ya kita perlu mengenali lah hal-hal atau perkataan-perkataan atau judul atau misalnya tampilan video yang stigmatis seperti itu. Nah, tapi di luar dari social stigma, di sini saya ingin membahas juga tentang self stigma. Buat teman-teman di sini yang mungkin mengalami skizofrenia, boleh nih disimak ada beberapa pernyataan nih habis ini. Boleh tolong di-share pernyataannya Mas Kiki? Sorry. Atau saya bacain aja deh selagi menunggu ya. Jadi di sini ada kuesioner yang namanya internalized stigma of mental illness. Jadi untuk menolak atau mengatasi stigma kita perlu tahu dulu nih level stigma atau self stigma kita seperti apa. Jadi di sini ada kuesioner internalized stigma of mental illness dan teman-teman boleh yuk sama-sama gitu ya. Boleh ambil kertas atau pulpen gitu ya, boleh ambil kertas atau pulpen, terus sebenarnya ini harusnya ada derajatnya ya, antara 1 sampai 4. Tapi karena ini settingnya webinar, kita bikin lebih simpel aja gitu ya. Teman-teman boleh jawab iya atau tidak gitu ya. Ini pernyataannya kalau bisa ditampilin atau saya coba bacain kali ya. Yang pertama, saya merasa terasing di lingkungan karena mengalami skizofrenia. Bisa dijawab iya atau tidak. Saya merasa terasing di lingkungan karena mengalami skizofrenia. Itu yang pertama. Boleh dijawab ya atau tidak. Yang kedua, saya mengalami skizofrenia membuat hidup saya menjadi buruk. Silahkan dijawab iya atau tidak. Nomor 3, orang yang tidak mengalami skizofrenia tidak mungkin dapat memahami saya. Orang yang tidak mengalami skizofrenia tidak mungkin dapat memahami saya. Kemudian yang keempat, saya malu karena mengalami skizofrenia. Ya atau tidak? Kemudian saya kecewa pada diri saya karena mengalami skizofrenia. Kemudian yang keenam, saya merasa rendah diri terhadap orang lain yang tidak mengalami skizofrenia. Berikutnya, berbagai pandangan negatif tentang skizofrenia itu berlaku terhadap saya. Kemudian, orang dapat mengetahui bahwa saya mengalami skizofrenia hanya dengan melihat saya. Kemudian yang kesembilan, karena saya mengalami skizofrenia, saya membutuhkan orang lain untuk membuat keputusan bagi saya. Boleh dijawab ya atau tidak? Oke, apakah sudah bisa ke halaman berikutnya? Mudah-mudahan sudah bisa ya. Oke, kita ke halaman berikutnya. Ini mulai ke nomor 10 ya. Orang dengan skizofrenia tidak dapat menjalani kehidupan yang baik dan bermanfaat. Nomor 11, orang yang mengalami skizofrenia seharusnya tidak menikah. Ya atau tidak? Kemudian nomor 12, saya tidak dapat berpartisipasi dalam masyarakat karena saya mengalami skizofrenia. Nomor 13, orang mendiskriminasi atau memperlakukan saya secara berbeda karena saya mengalami skizofrenia. Diskriminasi yang dimaksud di sini diskriminasi dalam konotasi negatif ya, bukan kayak yang memaklumi atau membantu kayak gitu ya, lebih banyak membantu kita gitu, tapi lebih ke hal-hal yang ya membedakan kita lah dengan orang lain dalam konteks negatif. Kemudian yang ke-14, orang lain berpikir bahwa saya tidak akan bisa mencapai banyak hal dalam hidup karena mengalami skizofrenia.
Kemudian nomor 15, orang mengabaikan atau kurang serius nanggepin saya hanya karena saya mengalami skizofrenia. Kemudian nomor 16, orang sering bersikap menggurui atau memperlakukan saya seperti anak kecil hanya karena saya mengalami skizofrenia. Lanjut, nomor 17 ya. Tidak ada orang yang tertarik untuk mendekati saya karena saya mengalami skizofrenia. Nomor berikutnya, saya tidak berbicara banyak tentang diri saya karena tidak ingin orang lain terbebani dengan masalah atau skizofrenia saya. Kemudian nomor 19, saya tidak bersosialisasi sebanyak dahulu karena skizofrenia mungkin membuat saya terlihat aneh. Jadi kayak udah mulai menarik diri nih, nggak mau lagi ketemu teman-teman karena nganggep, oh ya saya nih aneh gitu. Nomor 20, stereotip atau pandangan negatif tentang skizofrenia membuat saya terisolasi dari lingkungan. Jadi di sini karena misalnya lingkungan yang menganggap diri kita itu negatif gitu ya, buruk, akhirnya lingkungan mengucilkan kita atau mengisolasi kita. Itu nomor 20. Nomor 21, saya menarik diri dari berbagai situasi sosial untuk melindungi keluarga dan teman-teman saya dari rasa malu. Jadi kita merasa perlu untuk melindungi keluarga dan teman-teman supaya mereka tuh nggak merasa malu karena memiliki anggota keluarga atau teman yang mengalami skizofrenia. Kemudian nomor 22, berada di sekitar orang-orang yang tidak mengalami skizofrenia membuat saya merasa berada tidak pada tempatnya. Jadi kayak merasa tidak pantas gitu ada di tempat yang sama dengan orang-orang lain yang tidak mengalami skizofrenia. Nomor berikutnya, kita berlanjut ya ke nomor 23. Saya menghindari berhubungan dengan orang yang tidak mengalami skizofrenia untuk menghindari penolakan. Jadi di sini udahlah daripada saya ditolak nantinya, dijauhin nantinya lebih baik ya saya gaulnya sama teman-teman ODS aja. Kalau sama teman-teman yang bukan ODS nggak usah lah, mereka nggak ngerti sama saya. Kayak gitu. Mereka pasti nolak saya. Itu yang nomor 23. Lanjut, nomor 24. Saya merasa nyaman ketika berada di depan umum bersama orang yang juga mengalami skizofrenia seperti saya. Saya merasa nyaman ketika berada di depan umum bersama orang yang juga mengalami skizofrenia seperti saya. Jadi kayak misalnya lagi ada acara kumpul-kumpul gitu ya, sesama ODS, mungkin sesama caregiver gitu ya, rasanya tuh nyaman atau enggak gitu. Nomor 25, secara umum saya bisa menjalani hidup seperti yang saya inginkan. Nomor 26, saya dapat memiliki kehidupan yang baik dan lengkap meskipun mengalami skizofrenia. Bisa dijawab ya atau tidak? Kemudian berikutnya nomor 27, orang yang mengalami skizofrenia memiliki peran penting dalam masyarakat. Dan nomor 28, mengalami skizofrenia membuat hidup saya menjadi seorang yang tangguh dalam kehidupan. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah mencoba nih di rumah masing-masing gitu ya. Oh, ini ada yang jawab juga di kolom Q&A ya. Oke. Banyak yang jawab kayaknya Mbak Marina ya. Iya, heeh. Bu Tini nih. Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah menjawab gitu ya, dan kebanyakan iya untuk kuesioner yang tadi antara nomor 1
sampai dengan 23, berarti self stigma kita cenderung tinggi. Kemudian kalau kita menjawab tidak untuk kalau kita menjawab iya untuk nomor 24 sampai dengan 28, itu artinya self stigma kita cenderung rendah gitu ya. Nah, tapi ini tidak bisa diartikan secara parsial ya. Jadi kita perlu jumlahin nih gitu. Antara nomor 1 sampai 23 banyakkan iyanya atau banyakkan tidaknya. Kemudian untuk nomor 24 sampai 28 itu scoringnya dibalik gitu ya. Jadi cara menilainya dibalik. Kalau jawabannya banyakkan tidak, berarti self stigma-nya tinggi gitu. Nah, kita bisa lihat ya, gambaran self stigma itu sangat luas gitu. Mulai dari mengiyakan bahwa orang lain nggak mungkin memahami saya, kemudian ada emosi malu gitu ya, sehingga perlu melindungi dari diri dan keluarga dari interaksi sosial, kemudian ada perasaan kecewa juga, rendah diri kayak gitu, dan sampai-sampai meyakini bahwa diri kita tuh tidak bisa mencapai banyak hal loh, diri kita tuh nggak punya peran gitu. Jadi ini adalah dampak buruknya nih teman-teman. Akhirnya karena kita meyakini bahwa kita itu tidak capable, tidak mampu, kita merasa malu, akhirnya dampak buruknya kita bisa lihat nih. Yang pertama, akhirnya jadi tidak mengakses layanan kesehatan. Malu gitu, lebih percaya pada pengobatan alternatif karena punya keyakinan bahwa skizofrenia ini adalah penyakit kurang iman atau lemah secara psikologis dan lain sebagainya. Padahal enggak gitu. Nah, inilah akibatnya kalau misalnya informasi yang kita terima itu tidak berimbang ya, tidak lengkap. Akhirnya ya timbullah stigma gitu terhadap diri sendiri dan akhirnya ya mengakses eee layanannya itu tidak tepat gitu. Akhirnya jadi tidak mengakses layanan kesehatan. Kemudian pengucilan gitu. Dampak buruknya pengucilan. Pengucilan ini bisa dilakukan oleh orang lain dan bisa juga dilakukan oleh diri kita sendiri. Jadi orang lain mengucilkan, kitanya sendiri juga kadang-kadang jadinya malah tambah mengisolasi diri gitu. Udah nggak usah terlibat gitu, nggak usah ikutan. Padahal hari ini bisa jadi malah memperburuk stigma gitu. Nah, berikutnya adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Karena kita sendiri udah ngerasa kita tuh nggak mampu, ya menghadapi tekanan atau menghadapi rekan kerja yang kurang toleransi, akhirnya kita sulit gitu untuk mendapat pekerjaan. Padahal sebenarnya pekerjaan itu adalah coping juga, itu seperti yang tadi ada di testimoni ya. Nah, jadi kita perlu punya gambaran juga nih berikutnya tentang pasung gitu ya, dampak buruk stigma yang merupakan pelanggaran hak asasi berat gitu ya, yaitu pasung. Kalau dari data, ini banyak sekali ya, sebenarnya 14% ini pernah melakukan pasung. Dan yang lebih ngeri lagi adalah 31,5% itu masih melakukan pemasungan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Tapi ini juga bisa um, terjadi gitu ya, pasung ini ya karena keluarga juga sudah bingung gitu ya, mau melakukan apa gitu. Atau keluarganya belum terpapar gitu dengan informasi tentang layanan kesehatan yang sebenarnya bisa diakses oleh ODS. Tuh, jadinya terjadilah hal ini. Dan karena ada stigma itu ya, oh udah daripada bikin malu gitu di luar, ngamuk-ngamuk atau marah-marah, ya udah dikurung aja gitu. Atau enggak karena dianggap ini mah penyakit kurang iman, penyakit kutukan, akhirnya ya udah dipasung. Nah, jadi teman-teman terus terang nih di Keramat Jati sendiri memang masih ada juga nih kasus pemasungan, tapi memang ada beberapa yang bisa diatasi, ada juga yang belum bisa gitu. Nah, berikutnya adalah terkait dampak stigma ini terkait akses pengobatan gitu ya. Mungkin kita sering mendapati apa ya, pernyataan-pernyataan yang stigmatis terkait minum obat gitu. Jadi kayak, tuh lihat tuh kelakuannya kayak gitu karena belum minum obat gitu ya. Akhirnya teman-teman ODS mungkin jadinya menstigma diri, oh minum obat tuh dipandang sebagai hal yang negatif, akhirnya
ya oke lah 84,9% ini pernah minum obat, tapi ternyata hanya 48,9 gitu yang minum obat secara rutin. Artinya kan masih 50-50 ya, masih 50%, 50%, ada yang minum, ada yang nggak minum gitu. Nah, alasan nggak minum obatnya ini ya karena udah ngerasanya udah sehat gitu. Terus nggak bisa rutin kontrol, atau mungkin ya masalah tidak mampu beli obat secara rutin, kayak gitu. Dan masalahnya di sini juga ada 15,1%-nya ini belum minum obat, gitu. Akhirnya, dampak buruk dari stigma ini kayak bola salju gitu ya, yang makin besar, dan membuat ODS mengalami tantangan ganda, yaitu ada gejalanya sendiri dan stigma dari masyarakat, gitu. Berikutnya Mas Kiki, jadi untuk menghadapi masalah ini, apa nih yuk yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Pertama, di sini saya ingin bicara secara umum dulu gitu ya, baik untuk tenaga kesehatan atau mungkin advokat kesehatan mental gitu ya. Yang bisa kita lakukan yang pertama menurut saya adalah deteksi dini untuk mengenali faktor-faktor risiko. Terus terang kalau di puskesmas kita udah banyak nih eh, udah mulai berjalan ya program deteksi dini disabilitas gitu. Jadi deteksi dini ini sudah mulai dilakukan di sekolah-sekolah. Hal ini kalau menurut saya cukup baik ya untuk mencegah stigma yang lebih lanjut kalau misalnya gejalanya udah parah gitu. Jadi mulai aja yuk deteksi dini dari awal untuk mengenali masalah kesehatan mental yang lebih ringan gitu ya, supaya bisa diatasi sebelum menjadi terlalu berat gitu. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Penelitian-penelitian ini sekarang udah mulai banyak ya terkait kesehatan mental. Jadi dengan penelitian kita bisa menyingkirkan si stigma itu. Karena dengan penelitian udah ada hasil objektifnya nih. Oh, ternyata misalnya ODS itu bukan pelaku kekerasan, justru malah berpotensi mengalami kekerasan gitu berupa pemukulan, pengurungan dan lain sebagainya. Itu dengan begitu kan kita jadi punya data objektif ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah advokasi gitu. Advokasi ini kita bisa mengajukan protes atau aksi apapun yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan mental. Atau misalnya protes ketika kita melihat ada situasi atau berita atau misalnya video yang mengangkat stigma yang berbau stigmatis banget gitu ya, yang berbau stigmatis. Jadi kayak misalnya nge-report video gitu ya atau nge-report artikel itu boleh kita lakukan. Atau misalnya kita advokasi juga ke layanan kesehatan gitu. Misalnya minta dong diadain psikolog di semua wilayah kecamatan gitu supaya orang-orang ini lebih mudah gitu mengakses layanan. Itu kan dengan mengakses layanan kondisinya bisa terobati dan akhirnya mungkin bisa berdaya gitu. Dan akhirnya dengan berdaya kita bisa ngelihat oh iya ternyata orang-orang yang berobat bisa kok gitu berfungsi seperti halnya orang-orang yang tidak mengalami skizofrenia seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah berdaya gitu, membuka diri, berobat dan berkarya gitu. Jadi buat teman-teman ODS atau keluarga, ayo buka diri aja gitu ya, nggak apa-apa. Ceritakan gitu ya mengenai kisahnya, tapi ini dengan nanti ada catatannya lagi ya. Buka diri gitu ya untuk datang ke pengobatan atau misalnya buka diri untuk mencari bantuan gitu dari sekitar. Jangan diem-diem aja gitu. Nah, membuka diri atau berdaya yang saya maksud di sini juga saya pengen kasih tahu nih ke teman-teman di sini, kalau misalnya mendapati ada orang dengan skizofrenia yang tidak terobati, bisa loh laporan ke RT RW setempat atau misalnya paling gampang lapor deh ke puskesmas. Nanti tenaga di puskesmasnya itu mau kok datang. Itu tapi masih di DKI ya, saya kurang tahu kalau di wilayah lain gitu. Tapi yang jelas seperti itu. Bisa lapor gitu ya, kalau misalnya ODS-nya tidak mau diajak berobat, tenaga kesehatannya bisa datang kok untuk ngelihat kondisinya dulu, ngelihat kondisi umumnya, gitu. Berikutnya kita akan bicara tentang mengatasi self stigma nih ya, supaya bisa lebih berdaya itu tadi. Dan supaya yang jawaban-jawaban yang tadi banyakan iya di kuesioner yang sebelumnya itu bisa berubah nih jadi tidak gitu ya.
Nah, yang pertama adalah membuka diri. Karena memang dari risetnya terbukti bahwa kekhawatiran itu kekhawatiran akan hal yang ditutupi itu akan berkurang ketika kita membuka diri. Kalau kita belum bisa membuka diri ke halayak luas, paling enggak kita buka diri deh ke orang yang menurut kita kita percaya. Langkah kedua adalah terhubung dengan keluarga, teman, atau teman dengan isu serupa yang suportif gitu. Jadi jangan mengurung diri, karena semakin mengurung diri, ya udah semakin sendiri, semakin nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Jadi ayo, langkah berikutnya, ayo kita hubungkan diri kita dengan keluarga dan teman-teman dengan isu serupa yang suportif. Karena dengan terhubung itu muncul, mmm, kekuatan gitu di dalam diri kita, kekuatan ekstra gitu ya. Mungkin di dalam diri kita sudah ada kekuatan, kemudian karena ada support atau dukungan dari orang lain, kekuatannya semakin besar, gitu. Oke, berikutnya. Nah, tadi kan saya bicara tentang membuka diri gitu ya, dan dengan membuka diri kan kita jadinya bisa terhubung dengan orang lain. Tapi kita perlu lihat lagi bahwa untuk membuka diri itu ada strateginya loh, ada tahapan-tahapannya. Nah, teman-teman perlu menyadari teman-teman sekarang udah di level yang mana. Yang pertama misalnya social avoidance. Jadi di sini saya masih menutup diri supaya orang lain nggak punya kesempatan untuk menstigma diriku. Gitu. Saya masih nutup diri aja. Udah nggak usah keluar, nggak usah bergaul, nggak usah bekerja. Nah, kemudian di tahap yang kedua itu sekresi. Jadi mulai keluar, mulai beraktivitas, tapi nggak ngasih tahu ke siapapun tentang masalah yang dialami. Ya udah diem-diem aja, gitu. Kemudian yang ketiga, ini mulai selektif. Jadi kita mulai pilih-pilih orang gitu ya, yang kiranya bisa dipercaya atau kiranya bisa memahami masalahku. Jadi di sini mulai nih saya terbuka ke teman-teman di KPSI misalnya, atau misalnya saya terbuka dengan teman, kalau sekarang kan banyak grup-grup gitu ya. Nah, saya mulai terbuka sama teman di grup kayak gitu. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah indiscriminate disclosure. Jadi di sini mulai, ya udah terbuka aja. Kalau ada yang nanya gitu ya, saya nggak menutup-nutupi. Jadi siapapun yang nanya, oh oke, saya kasih tahu gitu ya. Siapapun yang berinteraksi sama saya bisa tahu gitu. Nah, tahap berikutnya adalah broadcast. Di sini artinya teman-teman sudah mulai merasa, berdaya gitu ya, berani bicara dan aktif nih melakukan promosi kesehatan mental seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di KPSI gitu. Jadi boleh nih teman-teman diidentifikasi teman-teman sekarang udah di level yang mana ya gitu, di strategi disclosure yang mana ya gitu. Kalau sudah misalnya ada di tahap broadcast ya syukur juga gitu ya. Bukan artinya kita bangga dengan diagnosis kita, bukan, tapi kita bangga terhadap diri kita gitu. Kita bangga terhadap diri kita yang utuh. Kita punya potensi apa, kita punya diagnosis apa, jadi lengkap gitu. Jadi bukan bangga dengan penyakitnya atau bangga dengan diagnosisnya, tapi bangga dengan diri kita, dengan potensi-potensi dan hal-hal lain yang kita punya di dalam diri, kayak gitu. Coba yuk teman-teman, diidentifikasi sudah di disclosure di tahap yang mana gitu ya. Silahkan kalau mau ditingkatkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Mas Kiki, jadi dengan kita disclosure gitu ya, kita bisa menyebarkan, kesadaran bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan banyak loh yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental sejak dini. Sejak dini ini, maksudnya sejak usia dini maupun sejak, masalahnya belum terlalu berat, gitu. Dan dengan kita disclosure, kita jadinya bisa, dukungan itu jadi lebih terbuka gitu ya. Kita bisa juga mendukung orang-orang yang mengakses, layanan kesehatan mental. Dan dengan begitu nanti, bantuannya juga jadi lebih aksesibel gitu ya, membuat layanan jadi lebih mudah diakses dengan penambahan tenaga gitu ya, atau misalnya penambahan apa ya, edukasi-edukasi yang lebih mudah gitu diakses oleh masyarakat, seperti itu. Nah, berikutnya terakhir nih ya, terakhir saya pengen cerita tentang layanan konseling psikologi di puskesmas gitu ya. Nah, khususnya ini kalau saya bawa data dari Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Jadi, kalau dari yang saya lihat gitu ya, 85%
klien itu datang sendiri loh teman-teman, nggak dari rujukan. Dan ini adalah pertanda baik bahwa stigma diri atau stigma sosial nih udah mulai berkurang. Karena orang-orang udah mulai datang sendiri gitu, bukan atas rujukan, bukan atas diseret-seret gitu ya. Jadi emang udah ada kesadaran. Kemudian 67%-nya ini usianya 20 sampai 40 tahun, yaitu usia produktif gitu. Nah, ini pertanda baik juga karena artinya orang-orang usia produktif gitu ya mulai sadar, oh iya kalau ada masalah kesehatan mental saya perlu datang nih mengakses layanan kesehatan gitu. Nah, tapi yang perlu dicatat juga berarti yang usianya masih muda masih kurang nih. Jadi mungkin kita bisa mulai nih mengatasi stigma dengan masuk ke sekolah-sekolah gitu ya, mengedukasi banyak teman-teman di sekolah gitu ya, teman-teman yang masih siswa-siswi gitu ya supaya lebih teredukasi lagi tentang kesehatan mental dan akhirnya bisa mengurangi stigma gitu. Nah, kemudian yang memanfaatkan layanan konseling psikologi ini rata-rata masih perempuan ya. Saya nggak tahu nih kenapa, ada apa dengan laki-laki gitu. Apakah mungkin bekerja jadi tidak sempat ke puskesmas atau mungkin mereka masih menstigma kalau saya datang ke layanan konseling psikologi artinya saya lelaki yang lemah. Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut ya gitu. Jangan-jangan mereka punya stigma nih terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir saya mendapati bahwa 60% pendidikan terakhirnya itu SMA sampai dengan S1. Jadi ini pertanda baik juga ya. Mungkin teman-teman dengan level pendidikan SMA, S1 sudah mulai banyak teredukasi gitu ya. Jadinya mereka lebih banyak mau gitu memanfaatkan layanan konseling psikologi. Sekaligus ini jadi pertanda juga nih buat kita untuk menyelam ke masyarakat yang tingkat pendidikannya di bawah SMA gitu. Ayo yuk kita edukasi teman-teman yang level pendidikannya di bawah gitu ya, supaya mau mengakses layanan konseling seperti itu atau layanan kesehatan mental seperti itu. Jadi kiranya dari saya cukup. Apabila ada pertanyaan, usul, atau ide, silahkan disampaikan nanti di sesi Q&A. Seperti itu, Mbak Mia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mbak Marina buat pemaparannya, materinya tadi ya. Jadi banyak tahu nih, ternyata gitu ya, gara-gara stigma itu juga banyak ODS yang malah jadi down gitu ya, nggak percaya diri gitu ya, mau nyari kerja baru ditolak sekali langsung akhirnya patah semangat Iya, gitu ya, gara-gara betul. stigma begitu ya. Oke, baik kalau begitu. Nah, Mbak Marina, kita akan menerima pertanyaan dulu ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Jadi untuk yang mau bertanya silakan manfaatkan kolom Q&A yang ada di bawah tuh. Kayaknya udah ada pertanyaan kayaknya. Mas Kiki, aku boleh tanya, tadi sempat kelempar aku jadinya ya. Tadi tuh waktu sebelum aku kelempar kayaknya di Q&A itu ada sekitar 2 apa 3 gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, terus pas aku kelempar jadi udah hilang sama sekali ini. Apa kita mau langsung membacakan dari kolom Q&A yang ini atau dimulai dari yang awal dulu ya? Nanti kasih tahu ke aku ya Mas Kiki ya lewat kolom chat. Baik kalau begitu. Mbak Marina, kita akan bertanya dulu dari OS ini ya. Ada pertanyaan, apakah stigma terhadap orang gangguan jiwa bisa dihapuskan sama sekali katanya? Pertanyaannya sulit nih. Marina, silakan. Iya, benar Mbak Mia, ini pertanyaan yang sulit dijawab gitu ya, karena ini di luar prediksi atau kontrol saya gitu ya, even sebagai tenaga kesehatan mental gitu. Tapi kita nggak usah bicara menghilangkan gitu ya, kita paling nggak kita reduksi dulu atau kita kurangi dulu aja. Mengurangi sedikit-sedikit gitu ya, mempertipis itu kayaknya lebih realistis ketimbang menghilangkan. Jadi kalau kita bicara menghilangkan bisa atau enggak, saya sulit ngejawabnya. Tapi kalau mengurangi saya yakin bisa. Gitu. Terbukti dari banyaknya masyarakat gitu ya mengakses layanan kesehatan mental gitu dengan atas kemauan sendiri gitu, bukan lagi dari rujukan. Jadi saya pikir ini udah pertanda bahwa stigma sudah mulai berkurang gitu.
Jadi mungkin tidak hilang tapi berkurang bisa. Ya. Saya sih positive thinking-nya seperti itu karena memang sudah terbukti juga. Iya, betul. Betul sih sekarang apalagi dengan banyaknya kampanye-kampanye ya kesehatan Betul. jiwa, kayaknya sekarang tuh udah mulai gencar gitu. Jadi Mm-mm. ya mudah-mudahan stigmanya ya kalau hilang sama sekali mungkin agak sulit ya. Tapi Agak sulit, seenggaknya iya. berkurang ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Kayaknya berkurang. baik. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Tini yang dari tadi menjawab nih, hebat nih, luar biasa Ibu Tini ya. Oke, ada 2 pertanyaan gitu. Enggak, 1 pertanyaan, cuma ini sambungannya yang di bawah. Apakah di setiap puskesmas sudah memiliki pelayanan mental health katanya? Oke, silakan Mbak. Oke. Baik, kalau di DKI, ini saya cuma bisa bicara di DKI ya, karena saya tahu kondisinya di DKI. Kalau di DKI semua puskesmas kecamatan itu sudah bisa sudah menangani masalah kesehatan mental. Itu sudah terlatih gitu ya tenaganya. Tapi memang belum semua puskesmas itu memiliki tenaga psikolog. Tapi tenang aja, kalau tenaga dokter yang sudah terlatih di bidang kesehatan mental itu sudah ada di setiap kecamatan gitu. Jadi boleh diakses tuh layanannya bisa dari poli umumnya atau mungkin dari poli jiwanya gitu. Nah, kalau psikolog puskesmas itu baru ada sekitar 22 atau 23 puskesmas kecamatan aja. Nanti mungkin saya bisa share di sini ada di puskesmas mana aja ya. Oke, boleh. Mau di-share sekarang Mbak Marina, boleh loh. Nanti habis ini mungkin kalau habis sesi aku baru bisa akses Oh chat-nya. gitu, oke, baik. Oh ya, berarti dimasukin di kolom chat aja mungkin ya? Iya. Oh oke, baik kalau begitu. Nih masih ada pertanyaan lagi. Eh, sebentar. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu nih buat yang hari ini mengikuti acara ya. Jadi kita ada door prize nih berupa kaos dan juga buku yang ditulis oleh teman kita ya, penyintas ODS yaitu Mbak Indari Mastuti. Jadi 4 buku dan kaos KPSI akan dibagikan untuk para peserta hari ini. Jadi ayo nanti akan ditunjuk nih, ntar kita akan ambil random, tapi kalau bisa nih yang bertanya ini akan mendapatkan kesempatan untuk dapat door prize lebih besar daripada yang cuma diem aja. Ayo silakan langsung bertanya ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Amanda Elena, ini kayaknya nyambung sampai ke bawah ya. Sebentar saya bacakan dulu. Orang tua saya selalu mengingatkan saya untuk tidak memberitahu orang lain atau keluarga besar saya mengenai penyakit skizo saya. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Katanya saya merasa tidak ada support dari keluarga karena hal ini dan membuat saya merasa sedih. Oke, gimana nih Mbak? Mungkin takut di stigma mungkin ya orang tuanya ya sama keluarganya. Silakan Mbak Marina. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Amanda ya. Ya. Ya, jadi Mbak Amanda memang hal ini Mbak Amanda wajar banget ya merasa mungkin sendirian gitu ya, merasa tidak disupport oleh keluarga. Tapi Mbak Amanda, kenyataannya Mbak Amanda bisa minta tolong kok ke misalnya ke tenaga kesehatan gitu ya. Mbak Amanda boleh sekali-kali gitu ya, silakan ajak misalnya orang tuanya untuk ikut Mbak Amanda ketika berobat gitu, supaya nanti tenaga kesehatannya bisa mengedukasi keluarganya gitu, paling enggak mungkin orang tuanya dulu gitu. Kemudian Mbak Manda juga bisa mungkin ya sekali-kali gitu kalau memungkinkan misalnya ajak orang tuanya gitu ya atau minta ditemenin gitu untuk ke KPSI seperti itu supaya wawasannya orang tua gitu tentang skizofrenia itu lebih luas gitu. Jadi mereka bisa lihat, oh iya ternyata bisa berkarya juga kok, berinteraksi sosial juga baik-baik aja, seperti itu. Gitu sih Mbak. Jadi boleh Oke. nih meminta bantuan gitu dari tenaga kesehatan atau mungkin dari komunitas untuk bantu jelasin ke keluarga. Nah tapi situasi kan seringkali tidak ideal ya. Gitu. Misalnya meskipun sudah diajak, meskipun sudah diedukasi, sudah diajak melihat gitu ya kondisi real di lapangan itu seperti apa, tapi tetap kurang ada dukungan, gitu. Berarti Mbak Manda perlu melepaskan harapan bahwa oh orang tua akan mensupport saya gitu. Dalam hal
uh, memberitahukan diagnosis saya ke orang-orang lain gitu. Tapi Mbak Manda bisa lihat dukungan-dukungan apa sih yang masih diberikan oleh keluarga gitu. Misalnya, oh ya saya tetap disupport, katakanlah dikasih ongkos untuk berobat. Oh ya saya masih dikasih izin gitu ya untuk ketemu dengan teman-teman lain kayak gitu. Jadi dilepas dulu harapannya, tapi kemudian lihat, oh ya masih ada hal-hal apa aja sih yang masih mendukung gitu. Nah, apabila situasinya Mbak Manda ini sudah sulit untuk ditangani oleh Mbak Manda sendiri, Mbak Manda saya saranin untuk ya udah yuk coba konseling ke psikolog atau ke psikiater gitu ya, supaya bisa mengatasi masalah kesehatan mental yang sedang dialami gitu, dan supaya tidak merasa sendirian. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Marina. Mungkin orang tuanya boleh ikutan webinar seperti ini ya, diajakin gitu ya. Bener. Jangan sendiri aja. Iya. Iya, Jangan bisa sendiri juga. aja ikutannya. Jadi kan ikut teredukasi juga. Oke, Mas Kiki, kita masih ada waktu kan ya buat satu atau dua pertanyaan lagi ya. Dari Mbak Dian Ronawati nih, kayaknya aku kenal nih kayaknya ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain untuk tidak menstigma katanya. Bagaimana cara melatih diri sendiri supaya tidak terganggu dengan stigma-stigma yang ada? Oke, silakan Mbak Marina. Oke. Wah, kalau yang ini saya kurang bisa jawab nih ya, karena kayaknya Mas Kiki gitu ya, teman-teman penyintas bisa punya jawaban yang lebih lebih apa ya, lebih applicable gitu, lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau saya sendiri gini ya, saya jadinya berkaca tentang stigma yang mungkin pernah saya alami gitu. Yang pertama, ketika mendapati stigma gitu ya, atau pernyataan yang ya negatif gitu ya tentang diri, yang pertama saya lakukan adalah saya dengerin dulu. Oh iya, ini perkataannya tentang apa. Kemudian saya berefleksi gitu ya, perkataan itu tadi bikin saya ngerasa apa? Apakah sedih, marah, takut, kecewa atau apa? Atau jadi jijik gitu sama orang itu atau apa? Gitu. Nah, kemudian saya melakukan upaya-upaya untuk meregulasi emosi saya dengan cara misalnya narik napas dalam, keluarin pelan-pelan, yang kayak gitu. Atau misalnya saya coba dengerin musik gitu ya. Atau misalnya saya bisa juga cerita sama teman saya bahwa saya sedih nih, saya dikatain kayak gini, atau saya dianggap seperti ini, padahal itu tidak benar gitu ya. Jadi saya pikir itu sih yang bisa kita lakukan ketika menghadapi stigma dari orang lain, yaitu balik lagi ke diri kita kuatin diri kita dengan cara melakukan hal-hal yang menenangkan diri kita, bicara sama orang lain yang lebih objektif, kayak gitu ya. Atau bisa juga coba yuk fokus ke hal-hal yang kita punya, gitu. Bukan hanya soal hal-hal yang kita nggak punya, gitu. Ya udah saya fokus aja ke hal-hal yang saya punya, hal-hal yang bisa saya lakukan gitu. Toh diri saya itu tidak seperti yang orang lain katakan. Apa yang orang lain katakan itu lebih banyak menggambarkan tentang pandangan dirinya gitu atau persepsi dirinya. Itu tidak menggambarkan diri saya seutuhnya gitu. Jadi saya memiliki keyakinan itu sih Mbak Mia, bahwa apa yang Oke. orang lain katakan itu lebih menggambarkan tentang persepsi dirinya, bukan menggambarkan tentang diri saya gitu. Apalagi kalau orang itu tidak betul-betul mengenal diri saya. Nah, setuju Gitu. ya. Oke, berarti apa namanya disugesti aja kitanya gitu ya, Mbak Marina ya, disugesti hal-hal yang positif gitu supaya kita bisa tidak terganggu dengan stigma-stigma tersebut. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan lagi, tapi aku nggak tahu nih masuk atau enggak ya untuk acara ini. Terserah, Oke. boleh deh Mbak Marina mau jawab atau enggak. Hmm. Katanya bagaimana menjadi keluarga seseorang yang mengalami skizofrenia. Ini kayaknya nanti lebih cocok dijawab sama Bu Mira Tania mungkin ya. Menjadi keluarga seorang yang mengalami skizofrenia dan apakah skizofrenia bisa sembuh. Nah, ini aja dulu, yang kedua aja dulu nih, mungkin bisa sembuh atau enggak sih? Bisa pulih. Jawabannya gitu ya. Bisa Jadi pulih. perspektifnya bukan sembuh tapi pulih. Kalau sembuh itu kan kayak luka, bahkan ya udah total gitu ya. Tapi bisa pulih
pulih loh. Pulih itu bukan sembuh ya, tapi pulih. Pulih itu artinya bisa kembali lagi ke fungsi-fungsi awalnya gitu. Nah, Jadi bisa kembali lagi berinteraksi sama orang lain, bisa kembali lagi bekerja, bisa kembali lagi produktif. Jadi nah, kalau dibilang bisa sembuh tidak, tapi bisa pulih ya. gitu. Betul. Oke, baik. Mbak Marina, terima kasih banyak buat ilmunya hari ini yang sangat bermanfaat sekali nih, apalagi untuk para peserta ya. Ada pesan-pesan terakhir mungkin yang akan disampaikan? Ya, pesan-pesan terakhir maksudnya pesan-pesan untuk para peserta hari ini sebelum menutup sesinya Mbak Marina hari ini. Silakan. Oke, kalau pesan saya, ayo kita sama-sama menolak dan mengubah stigma mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari melihat apa sih yang kita punya dan apa yang bisa kita lakukan. Sesederhana misalnya bangun pagi, beresin kasur, beresin kamar, bantu-bantu di rumah, itu sedikit banyak akan membuat diri kita merasa berdaya dan membuat diri kita ya terlihat berdaya juga gitu dari orang lain di luar. Jadi itu upaya-upaya sederhana sehari-hari itu bisa membantu kita mengubah stigma terhadap diri kita, seperti itu. Mungkin Oke. pesannya itu aja Mbak Mia. Baik, terima kasih Mbak Marina buat pesannya juga ya. Itu adalah tadi yang merupakan narasumber kita hari ini, Mbak Marina Nurrahmani Siregar, MPSI, yang merupakan seorang psikolog yang sudah memberikan juga ilmu pengetahuan buat kita hari ini. Terima kasih Mbak Marina. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama Mbak Mia. Iya, baik. Dan acara selanjutnya di talk show hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Ferry Septian yang merupakan seorang penyintas skizofrenia, dan nanti juga ada Ibu Mira Tania yang merupakan keluarga dari orang dengan skizofrenia. Baik, kalau gitu. Kita akan berkenalan secara singkat terlebih dahulu ya sama Mas Ferry dan juga Ibu Mira. Selamat pagi menjelang siang, Mas Ferry, Bu Mira. Pagi, Mbak Mia. Selamat pagi, Mbak Mia. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, oke. Aku mau bertanya-tanya dulu ya berarti ya nih. Ini sama Mas Ferry dulu berarti ya. Mas Ferry, kapan pertama kali didiagnosa skizofrenia dan apa penyebabnya nih? Kalau saya pertama kali didiagnosa skizofrenia itu setahun setelah lulus sekolah 2008. 2008. Dan penyebabnya keadaan di rumah gitu kurang kondusif gitu keadaan. Kurang kondusifnya gimana tuh? Jadi ya sering bertengkar, sering ribut itu aja. Jadi masing-masing kami dan anak-anaknya merasa baper lah kalau sekarang bahasanya. Istilahnya baper ya. Aku aja yang jadi kepikiran. Oke. Jadi itu berapa tahun yang lalu berarti itu Mas? Tahun 2018 tadi ya bilangnya ya? 2008, Mbak. 2008. Oke, wow, udah cukup lama juga berarti ya. Mas Ferry, oke. Nah, kalau Ibu Mira, Bu Mira, aku mau tanya nih, siapa anggota keluarga yang mengalami skizofrenia dan apa penyebabnya, Bu? Yang mengalami skizo adalah anak saya. Sudah dari tahun 2010 kalau nggak salah ya. 2010, oke. Jadi cukup lama. Itu gara-gara apa tuh Bu Mira? Kalau ditanya penyebabnya apa, saya sendiri bingung ya. Karena selama itu ya baik-baik aja. Basically dia sehat, gitu ya. Hanya perilakunya yang tiba-tiba berubah gitu. Yang tadinya dia bisa berkomunikasi, terus tiba-tiba dia diam, mengurung diri, hanya mondar-mandir, berbicara yang sulit dimengerti gitu ya. Yang membuat kita bingung. Nah, kebetulan dalam keluarga itu kita masih belum paham apa itu gangguan jiwa gitu ya. Oke, ya, panik itu juga yang. Iya, usia berapa tuh Bu? Pada saat itu kalau nggak salah 26-27 tahun. Oke, berarti udah dewasa ya? Iya, sudah bekerja waktu itu. Udah bekerja, oke. Oke. Nah, Mas Ferry nih, aku ke Mas Ferry dulu sebentar. Mas Ferry, kan tahun 2008 tuh waktu itu
terkena skizofrenia waktu itu udah baru lulus sekolah ya Ya waktu itu betul, ya. lulus sekolah 1 tahun. Oke, tuh reaksi keluarga gimana tuh? Emang waktu itu begitu tahun 2008 itu langsung dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa langsung sama dokter? Apa dibawa sama keluarga atau gimana tuh, Mas? Ya kayak teman-teman yang lain, Mbak. Awal-awalnya disangkain gangguan Jin jin, gitu ya. tempelan, apa gitu. Iya, Iya. cuma setelah 3 bulan muter-muter alternatif, baru kita ke dokter. Itu. Jadi perlu prosesnya sekitar 3 bulan ya dari Iya. itu ya. Jadi muter-muter dulu ke alternatif, baru ke dokter dan lalu didiagnosa skizofrenia. Reaksi keluarga gimana tuh Mas Ferry waktu itu? Awalnya juga pas didiagnosa itu saya belum tahu karena keluarga tuh ngumpetin surat rujukan agar saya nggak baca gitu. Kalau saya punya penyakit gangguan kejiwaan. Ya. Terus? Akhirnya saya penasaran juga, akhirnya saya cari-cari, saya minta sama keluarga mana suratnya, saya baca. Ya udah, akhirnya tahu. Tapi waktu itu langsung nurut gitu, keluarga langsung nurut gitu, apa dokter bilang harus minum obat dan lain sebagainya gitu? Enggak juga sih Mbak, awal-awal minum obat 3 bulan 4 bulan udah merasa sehat, habis itu kambuh 3 bulan kemudian, kurang lebih saya nyampe 4 kali dirawat baru sadar bahwa saya butuh obat. Oke. Gitu. Jadi memang ada proses ya Mas Ferry ya, untuk menjadi pulih seperti sekarang ini ya. Betul. Oke. Sekarang ke Bu Mira. Sorry, Mbak Mira dulu ya sebentar. Ini aku ketutup ininya bentar. Oke, Bu Mira, kan tadi kalau Mas Ferry kan perlu waktu sampai 4 kali bolak-balik dirawat gitu ya. Nah, terus reaksi keluarga juga ya seperti itu gitu bingung ya. lah, Nah, panik, kalau shock bingung, gitu ya. iya. Nah, kalau Bu Mira sendiri gimana nih? Pas tahu anaknya mengalami skizofrenia, apalagi mungkin waktu tadi kan Mbak Mira bilang belum terlalu mengenal skizofrenia seperti apa ya. Iya, memang aduh shock banget ya, karena memang kita tidak paham mau dibawa kemana, bingung, dan reaksi dari keluarga, dari orang-orang sekitar tuh bermacam-macam gitu loh. Karena ketidaktahuan saya, keluarga, jadi ya saya ikutin saran mereka gitu. Suruh bawa pengobatan alternatif, suruh bawa ke pesantrennya, saya ikutin aja gitu. Tapi itu tidak membawa kebaikan gitu untuk anak saya gitu ya. Jadi memang butuh proses yang panjang, butuh kesabaran gitu, harus telaten menghadapi anak dengan gangguan jiwa. Oke, nah itu kan kalau keluarga anggaplah ya mereka pasti akan memberikan yang terbaik gitu untuk anaknya gitu, walaupun awalnya kan nggak tahu ya dibawa ke alternatif dan lain sebagainya, tapi kan itu kan salah satu bentuk ingin proses, gitu yang terbaik ya, untuk si pasti, anak gitu ya, proses ya. Iya. Tapi nih untuk Mas Ferry dan Bu Mira nih, reaksi teman-teman atau orang di lingkungan Bu Mira sendiri dan Mas Ferry nih saat didiagnosa skizofrenia seperti apa? Terus pernah nggak sih ngalamin stigma-stigma gitu? Kalau saya sih ke lingkungan sekitar nganggapnya stres tuh gara-gara keadaannya di rumah nggak gitu, maksudnya nggak baik. Ya? Terus kalau stigma sih ya ada sih 1 atau 2 omongan yang nyakitin, tapi ya dia kan nggak ngomong di depan saya, jadi saya cuekin aja, itu aja sih Mbak. Oke, jadi ngomongnya di belakang gitu Mas Ferry ya? Iya. Ketahuan ada yang nyampein dong berarti ya? Ya pasti kedengeran lah kalau tetangga Mbak. Oke, iya benar. Oke, Bu Mira gimana Bu Mira? Kalau stigma ya pasti ada ya. Nggak usah dari orang lain, kalau kita sedang ada acara keluarga gitu ya. Sering saya lihat anak saya menyendiri
maksud saya dekatin gitu ya, ajak ngobrol gitu ya. Ini seringkali nggak seperti harapan saya gitu. Ya itu yang bikin kadang-kadang membuat saya sedih gitu ya. Tapi saya selalu mengingatkan untuk anak saya untuk tetap semangat gitu. Abaikan kalau ada orang ngomong macam-macam gitu. Bahwa kamu bisa melewati ini semua. Gitu. Tapi kalau dari keluarga sendiri pernah nggak sih, kan kalau stigma yang sering gitu ya terdengar dan kecap gitu ketika orang gangguan jiwa adalah kamu sih nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ke gereja, atau kamu nggak pernah apa gitu ya, gitu-gitu. Itu sering nggak sih dari keluarga, ada nggak sih? Ada, dari keluarga ada, dari tetangga sekitar juga ada gitu. Malah mereka mengajak ke satu tempat ya, ke pesantren untuk meningkatkan ibadah. Jadi dibawa doa terus. Bukan saya meremehkan arti doa, tidak gitu. Jadi menurut saya yang tepat adalah pengobatan medis dibarengi dengan doa gitu. Tapi kadang kalau orang yang ngeyel gitu kan sulit kita memberi pengertian gitu. Dan iya, oke. Kalau Mas Ferry pernah mengalami dibilang seperti itu? Maksudnya apa, stigma gitu Mbak? Iya, betul, stigma, dibilang kurang iman lah, apalah gitu. Kalau stigma sih pasti ada. Dari keluarga. Dari keluarga atau dari yang lain. Kadang kalau lagi berkeluarga, yang diem terus, cerita, curhat, gitu doang sih paling. Oh gitu, oke. Nah, Mas Ferry nih sebagai seorang penyintas nih ya, ngadepin stigma seperti itu, kan lama-lama pasti kuat dong sekarang, apalagi Mas Ferry sekarang udah pulih gitu ya. Tapi kan pasti ada proses di mana stigma itu masuk gitu. Gimana sih cara ngatasinnya Mas Ferry biar nggak mengganggu Mas Ferry? Ya kalau kita ngatasinnya mah mau didengar mau nggak didengar cuekin aja, terus kita atau ngejalanin hidup dengan cara yang baik, itu aja. Otomatis kan orang sekitar pasti timbul rasa empatinya ke kita gitu. Nggak aneh-aneh gitulah orangnya, bukan kayak misalnya nggak bandel nggak apa gitu, lebih baik gitu. Nggak ada nama buruk gitu. Jadi mematahkan stigmanya dengan berperilaku baik sehari-hari gitu ya Mas Ferry ya. Attitude-nya aja gitu. Oke. Kalau Ibu Mira gimana Bu Mira? Biar mematahkan langsung itu stigma-stigma dari keluarga dan lingkungan dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bosan-bosannya untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Itu pun setelah sekian lama ya, karena tadinya kan saya tidak paham. Setelah saya gabung dengan KPSI, banyak sekali yang saya dapat. Sampai akhirnya saya paham bahwa ini adalah satu penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang rutin, konsul yang selalu konsul gitu ya, berkegiatan. Jadi untuk seperti yang Mbak Marina tadi bilang bahwa disembuhkan mungkin sulit ya, tapi paling tidak dia bisa mandiri, bisa pulih, bersosialisasi dengan normal gitu. Itu udah satu yang luar biasa gitu buat saya. Tadi berbicara soal KPSI ini, pada akhirnya Bu Mira sama Mas Ferry ketemu dengan KPSI itu kapan tuh? Kalau saya ketemu KPSI itu pas 2 tahun ngalamin, udah habis 4 kali rawat itu, saya nyari-nyari di Google terus ada alamat Facebooknya gitu. Dari situ saya mulai ya ikut-ikut grupnya, curhat, dengerin, ya berbagi pengalaman gitu. Sampai akhirnya saya datang ke KPSI untuk ketemu teman-teman secara langsung. Oke, merasa nyaman dan cocok berarti ya Mas Ferry ya di situ ya. Iya Mbak. Iya, Bu Mira? Saya sering aktif di KPSI ya setelah cukup lama sih. Saya baca di Facebook komen-komen dari member dari KPSI itu, kok ini keluhannya kok hampir sama gitu ya. Tapi di situ mereka
semangat gitu ya. Saya sering baca ulasan-ulasan Mas Bagus gitu. Terus sampai akhirnya saya datanglah ke sekretariat KPSI. Dan di situ jadi saya semangat gitu, karena saya merasa bahwa saya tidak sendiri, ternyata banyak banget. Jadi kita saling curhat, sharing gitu, banyak pengetahuan yang saya dapat dari KPSI. Oke, jadi peran KPSI ini memberikan edukasi dan dukungan buat ibu dan keluarga besar sekali ya, Bu Mira, sangat besar, sangat besar. Bu Mira akhirnya aktif sekarang di KPSI. Iya, sangat aktif. Jadi udah seperti keluarga. Udah seperti keluarga. Jadi ngapain aja nih Bu Mira nih? Boleh cerita dong di KPSI? Ya, kadang kita karena sedang mau melakukan garage sale, karena kita memang menggalang dana ya dengan karena ini ada yayasan yang non profit gitu. Kita garage sale dengan barang-barang yang baju-baju, pakaian yang layak jual, apa aja gitu. Sering saya ikutin itu. Ikutan ya. Oke, kalau Mas Ferry aktif ya sih di KPSI, Mas Ferry? Selain datang berkunjung ya? Ya lumayan aktif lah Mbak. Kadang bantu-bantu temen sharing cerita pengalaman sama tamu yang datang gitu yang baru mengalami gitu. Oke, jadi sering sharing-sharing ya, memberikan dukungan buat yang baru-baru ya, buat. Iya betul. Oke, baik. Nah, untuk Bu Mira sama Mas Ferry ini, ada harapan atau pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan untuk para peserta webinar terkait dengan stigma terhadap orang dengan skizofrenia? Iya. Pesan saya, seandainya ada dalam satu keluarga, entah itu anak, entah itu pasangannya, suami atau istri, atau tetangganya yang menderita gangguan jiwa, jangan disembunyikan, karena itu akan memperburuk kondisinya. Jadi segera bawa ke psikiater atau psikolog untuk bisa mendapatkan pengobatan agar segera pulih, gitu Mbak ya, bisa bersosialisasi, bisa berproduksi gitu. Jadi otomatis stigma dan diskriminasi itu sudah hilang dalam dirinya, menimbulkan rasa percaya diri gitu. Oke, Mas Ferry, ada pesan-pesan dan harapan yang ingin disampaikan untuk para peserta webinar nih terkait stigma juga, silakan. Harapan saya untuk teman-teman peserta, kalau keluarganya ada yang ngalamin, ya seenggaknya ya dikasih akses untuk menuju ke pelayanan kesehatan terdekat gitu agar bisa ditangani lebih baik. Yang kedua, untuk teman-teman di luar sana, untuk pemerintah juga, seenggaknya di setiap kabupaten atau provinsi ada rumah sakit jiwa gitu atau klinik psikiatri agar orang-orang yang di sekitar itu ya dia bisa berobat gitu. Itu aja. Oke, mudah-mudahan nanti di setiap puskesmas sudah ada klinik itu ya, psikiatri ya, Mas Ferry ya. Iya, harapan kita semua ya. Iya, harapan kita semuanya. Baik. Ibu Mira sama Mas Ferry, terima kasih banyak buat sharingnya hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan tanya jawab dulu. Iya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta hari ini. Oke, baik. Ini kita ke Ibu Mira terlebih dahulu ya, dari Mbak Dian nih. Bagaimana cara Ibu Mira menghadapi dan menjawab ucapan-ucapan yang mengandung stigma dari orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan tetangga terdekat katanya. Oke. Iya. Maaf Bu Mira, masih ada ternyata Mbak Dian, ini pertanyaannya nyambung ke bawah. Dalam bersama anak yang merupakan UDS, Ibu Mira pastilah pernah merasa menyandang beban berat dan capek. Bagaimana cara Bu Mira mengatasi hal tersebut ya? Apakah Bu Mira juga meminta bantuan tenaga profesional, katanya untuk kestabilan jiwa Ibu sendiri? Oke, ada dua nih kayaknya Bu Mira ya. Iya. Tadi yang pertama menghadapi stigma dari keluarga ya, atau dari orang sekitar ya.
Ya pelan-pelan ya saya beritahu bahwa ini bukanlah penyakit apa itu kutukan gitu. Ini adalah satu penyakit biasa seperti penyakit fisik lainnya yang dia membutuhkan obat. Dengan obat itu dia bisa normal gitu ya. Jadi memang kita harus apa ya, harus tegar gitu menghadapi itu. Memang nggak sulit gitu. Memang sulit gitu. Tadi pertanyaan yang kedua apa, Mbak? Apakah Ibu Mira juga meminta bantuan tenaga profesional untuk kestabilan jiwa Ibu sendiri? Jadi bukan untuk ODS ya, buat Ibu Mira sendiri. Pasti buat saya sendiri juga satu hal yang sangat berat ya, karena anak saya ini kadang-kadang juga dia nggak mau minum obat. Dia kadang-kadang denial gitu. Jadi perlu saya harus telaten juga. Kebetulan anak saya sudah menikah dan punya 2 anak. Jadi saya suka kerjasama dengan istrinya. Saya bilang sama istrinya bahwa ini obat itu adalah wajib diminum, gitu ya. Mungkin ya itu dia prosesnya itu panjang sekali, Mbak, panjang sekali. Dan untuk saya sendiri ya kadang-kadang ya manusiawi kalau saya kadang-kadang juga jatuh, penuh butuh support, butuh semangat. Alhamdulillah saya punya saudara-saudara yang solid banget gitu. Jadi selalu mensupport gitu ya, selalu menanyakan kondisi saya. Itu yang membuat saya dan anak-anak saya punya anak 4. 3 anak saya ini setiap hari itu selalu menelpon seperti orang minum obat gitu ya. Mama gimana gitu, sudah makan apa belum, dan itu membuat saya semangat gitu loh. Semangat sekali, apalagi cucu-cucu saya. Saya sudah nenek, cucu saya 8, Mbak. Jadi tiap hari itu mereka gantian telepon saya. Itu yang membuat saya ya kadang-kadang bisa melewati dengan mudah gitu. Tapi ya manusiawi kalau kadang-kadang saya juga ngelimprek gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Dian, katanya Ibu Mira. Oke, terima kasih Bu Mira buat jawabannya. Sekarang kita ke Mas Ferry dulu nih. Iya. Mas Ferry, ada nggak ya perasaan atau indikator jika penyakitnya akan muncul? Apakah ada siklusnya katanya? Oke. Kalau kita udah rutin minum obat sih, potensinya sih berkurang kecil gitu. Itu aja sih. Yang penting rutin minum obat, terus berkegiatan, bersosialisasi. Jangan males kalau di rumah gitu. Enggaknya ya kalau bangun tidur cuci muka atau olahraga, bersihin kasur gitu. Hal simpel aja dulu gitu. Karena kalau kita nggak ada kegiatan, kita juga kalau bahasa masyarakat kan gabut. Jadi ya begitu. Harus punya kegiatan. Nah, itu yang paling utama, cari kegiatan ya. Oke. Mas Ferry ada pertanyaan lagi, satu lagi nih ya. Mas Ferry suka merasa sensitif atau risih nggak sih kalau ketemu tetangga atau teman-teman katanya? Oke, silakan. Enggak sih Mbak, saya mau cuek aja. Ngomong apa juga selama saya nggak ganggu dia atau dia nggak nyakit, nggak baperan, saya orangnya sih Mbak biasa-biasa aja gitu. Oke, jadi Mas Ferry ini nggak ngerasa sensitif dan risih ya, jadi santai aja Mas Ferry. Nah, yang lain juga mungkin boleh nih tipsnya dari Mas Ferry ya, jadi cuek aja gitu ya, nggak usah dipikirin omongan orang ya. Mas Ferry, oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, waktu kita tinggal sedikit tapi nggak apa-apa ya, yuk kita ini aja ya. Ada support nih dari Mbak Amanda Elena. Saya salut dengan Ibu Mira, katanya bisa mensupport anaknya yang ODS. Orang tua saya susah banget diajak ke KPSI dan ikut acara webinar seperti ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya orang tuanya Mbak Amanda bisa lebih open minded, ikut mendoakan ya. Iya. Betul. Oke, baik. Dari pertanyaan terakhir dari Mbak Zenia Pradana nih, bagaimana cara Bu Mira sebagai caregiver meyakinkan dan mengenalkan penyakit skizofrenia pada anaknya yang ODS supaya tidak tersinggung? Terima kasih Ibu Mira dan Kak Ferry sharingnya, sehat selalu, katanya support juga nih dari Zenia. Terima kasih. Ya, silakan memang Bu Mira. Memang nggak gampang untuk membuka, memberi pengertian pada anak bahwa kamu itu
sakit gitu loh. Tapi nggak usah minder dengan sakit kamu karena ini juga sama juga dengan penyakit yang lain, butuh bergantung dengan obat ya, seperti penyakit diabetes jantung kan kalau nggak minum obat dia bisa lebih parah dan bahkan bisa meninggal gitu ya. Nah bedanya dengan penyakit kamu, kalau kamu nggak minum obat ya kamu akan relapse gitu. Memang kadang-kadang dia nurut, kadang-kadang dia menolak, saya baik-baik aja kok gitu. Tapi itu tadi kadang-kadang saya bilang sama anaknya gitu ya, bilangin papa itu vitamin otaknya jangan lupa diminum, bilang gitu. Kalau nggak minum nanti pusing, bilang gitu. Ya, mudah-mudahan lah bisa lebih baik lagi gitu ya, nurut minum obat gitu. Harapan saya itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mira jawabannya. Mas Ferry ini masih ada yang penasaran nih sama Mas Ferry ini kayaknya ya, dari Mbak Evelyn Johan. Mas Ferry gimana sih caranya bersikap cuek dan gak baperan? Nah, ini dia. Silakan Mas Ferry, gimana? Kalau caranya sih, ya kita nggak usah diambil hati omongannya orang yang gituin kita gitu. Kita bersikap biasa aja, terus tetap tenang. Ya kadang-kadang alihin itu ya kita tinggalin orangnya atau kita baca gitu sih. Oke, baik. Kita main handphone gitu, cuekin aja orangnya mau ngomong apa, kita main handphone aja. Bodoh. Iya benar. Oke, jadi cuek aja ya, jangan terlalu sering dengerin omongan orang. Jangan ditanggapi ya. gitu Mbak. Oke, jangan ditanggapi. Yang paling penting tadi ya, yang paling penting tadi kata Mas Ferry harus banyak kegiatan biar orang kalau ngomong apa-apa nggak kedengeran gitu ya Mas Ferry ya. Iya. Oke, baik kalau begitu. Ya, pertanyaannya sudah selesai juga. Terima kasih banyak nih dari Bu Mira sama Mas Ferry. Ya. Sama-sama. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih buat para peserta hari ini? Dari Mas Ferry dulu. Harapannya semoga ilmu ini, harapannya semoga ini bisa jadi ilmu kalian untuk menghadapi orang-orang yang mengalami skizofrenia. Semoga makin banyak kepedulian itu aja. Oke, dari Bu Mira mungkin pesan-pesan terakhirnya? Iya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kita tentang kesehatan jiwa agar semuanya bisa menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Harapan kita semua. Baik, terima kasih Ibu Mira, Mas Ferry udah mau sharing di sini. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Oke, baik. Jangan dulu kemana-mana ya. Sekarang kita temenin saya sampai akhir ya Bu Mira, Mas Ferry ya. Iya. Oke. Oke. Nah, para peserta ya, sekarang sebelum kita menuju ke akhir acara, dipersilakan untuk mengisi survei pemahaman materi setelah mengikuti acara webinar ya. Linknya udah dikasih tuh sama Mas Kiki ya. Tinggal diklik aja, ada di kolom chat ya, yang nggak tahu linknya di mana, ada di kolom chat, silakan diklik. Nah di situ ada nih link survei post test yang diisi yang post test ya. Oke, baik kalau begitu saya akan umumkan dulu siapakah yang berhak mendapatkan door prize ya untuk kegiatan kita hari ini. Penerima hadiah kaos dari KPSI yang pertama adalah Ibu Tini, kemudian yang kedua adalah Mas Andika Kunto, yang ketiga Lili, kemudian yang keempat itu Mas Agus Pujianto, dan yang kelimanya adalah Mbak Evelyn Johan. Sementara itu penerima hadiah buku dari KPSI adalah Amanda Elena, kemudian Grace Sarah Oktovina, kemudian yang ketiga adalah Mbak Zina Pradana, dan satu lagi adalah Mbak Mutia Aprilianti. Nah, selamat ya untuk para pemenang hari ini sudah mendapatkan kaos dan juga buku yang sangat bermanfaat sekali untuk para penyintas mungkin ya di sini ya. Oke. Dan link absensi sebelum mengakhiri acara harus diisi dulu link absensinya. Kenapa? Supaya mendapatkan e-sertifikat. Silahkan langsung, udah dikasih juga sama Mas Kiki tuh, tinggal diklik aja kolom chatnya ya, terus diklik langsung link absensinya supaya nanti akan keluar e-sertifikatnya. Oke, baik kalau begitu. Wah, tidak terasa ya acara kita sudah selesai semuanya.
Saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu nih untuk para narasumber kita hari ini yang sudah dengan sangat luar biasa sekali memberikan pemaparan, kemudian mau sharing bersama kita di sini sehingga ilmu pengetahuan kita bertambah ya untuk para peserta ya tadi ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Mbak Marina Nurrahmani Siregar MPSI yang merupakan seorang psikolog yang sudah memberikan ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Mas Ferry Septian yang juga sudah memberikan ilmu, udah sharing-sharing sama kita di sini tentang pengalamannya. Kemudian juga Ibu Mira Tania, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini juga dan sharing-sharing bersama kita di sini. Baik, kalau begitu acara sudah selesai. Saya akan tutup dulu. Terima kasih untuk para peserta webinar skizofrenia seri kelima. Ya, sekali lagi saya ingatkan, mohon para peserta untuk sebelum meninggalkan webinar, silakan mengisi survei pemahaman materi dulu dan pretest kalau yang belum dan post test juga serta mengisi form absensi untuk memberikan sertifikat elektronik. Sampai jumpa lagi pada webinar skizofrenia selanjutnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dah.